Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sri Amani. Di sini saya akan membahas mengenai peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Pemerintah dinasti Abbasiyah dinisbatkan kepada Al-Abbas, paman Rasulullah, sementara khalifah pertama dari pemerintahan ini adalah Abdullah As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Adanya ketidakpuasan dari pihak Bani Hashim terhadap pemerintahan Daulah Umayyah membuat keturunan Bani Hashim ini melakukan aliansi dengan kelompok Syiah dan kelompok Sunni untuk meruntuhkan Daulah Umayyah. Tujuan aliansi ini adalah untuk menegakkan kepemimpinan Bani Hashim dengan merebutnya dari tangan Bani Umayyah. Untuk mencapai tujuan tersebut, mereka melantik dan menyebar para propagandis, terutama untuk daerah-daerah yang penduduknya mayoritas bukan orang Arab. Tema propaganda ini ada dua. Yang pertama, Al-Musawwah atau persamaan kedudukan. Tema ini disebarkan di kalangan Muslim non-Arab karena mereka selama ini tidak diperhatikan oleh Daulah Umayyah baik secara politik, sosial, dan ekonomi. Sedangkan tema kedua yaitu Al-Islah atau perbaikan diusung di kalangan banyak ulama Sunni karena mereka melihat para khalifah Daulah Umayyah telah menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Propaganda tersebut berhasil dan terdapat penyerangan terhadap Daulah Umayyah yang menyebabkan dinasti Umayyah ini runtuh. Lalu kemudian dimulailah periodisasi Daulah Abbasiyah. Periode pertama, masa perkembangan pemerintahan oleh Abul Abbas As-Saffah. Dengan berakhirnya pemerintahan Daulah Umayyah, maka Daulah Abbasiyah mewarisi pemerintahan besar dari Bani Umayyah. Sebagai khalifah pertama Daulah Abbasiyah, Abul Abbas As-Saffah melakukan 3 tindakan. Yang pertama, mengundang pemuka-pemuka Daulah Umayyah untuk jamuan makan malam. Ketika jamuan tersebut berlangsung, sekitar 80 orang dari Bani Umayyah itu dibunuh oleh Abul Abbas. Yang kedua, dia memerintah untuk melakukan pengejaran terhadap sisa-sisa orang Bani Umayyah dengan menyebar mata-mata. Namun, salah seorang dari keturunan Bani Umayyah berhasil meloloskan diri sampai ke Spanyol dan kelak dia mendirikan Daulah Umayyah kedua di sana. Yang ketiga, membongkar semua kuburan khalifah Daulah Umayyah kecuali kuburan Umar bin Abdul Aziz. Langkah pertama dan kedua dilakukan khalifah dalam rangka menghabisi semua akar pengaruh keluarga Bani Umayyah agar tidak mengganggu pemerintahan Daulah Abbasiyah di kemudian hari. Sedangkan langkah terakhir ini karena dendamnya kepada para khalifah Daulah Umayyah. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Khalifah Al-Mansur yaitu membangun kota Baghdad. Ibu kota Daulah Abbasiyah berpindah dari Kufah ke Baghdad. Hal ini dikarenakan Kufah berada pada daerah orang-orang Arab, sehingga dikhawatirkan akan terjadi pemberontakan atau pembunuhan secara diam-diam terhadap khalifah.
Selain itu, Daulah Abbasiyah adalah orang Persia dan Baghdad lebih dekat dengan Persia. Oleh karena itu, jika ibu kota dipindahkan, maka pendukung untuk Daulah Abbasiyah juga semakin mudah. Lalu yang terakhir alasannya adalah karena perbatasan negara. Damaskus dengan perbatasan negara Bizantium, maka pemindahan Baghdad ini justru menjauhkan diri dari agresi pasukan Bizantium. Kota Baghdad juga dijadikan sebagai pusat ibu kota karena memiliki udara yang bersih dan segar. Karena lingkungannya yang sehat tersebut, maka sumber daya kehidupan yang diperoleh juga mempunyai potensi bagi kemajuan ekonomi juga masyarakatnya. Pemerintahan Daulah Abbasiyah berkembang dimulai dari Khalifah kedua, yaitu Abu Ja'far al-Mansur. Pada masa pemerintahan Abu Ja'far ini, ia melakukan pembunuhan terhadap kedua pamannya, yaitu Abdullah bin Ali, bin Soleh bin Ali, dan juga Abu Muslim. Ia melakukan hal tersebut karena ia takut pada suatu hari nanti kedua pamannya ini justru mempermasalahkan kedudukannya sebagai khalifah, karena pada saat itu kedua pamannya sudah dijanjikan untuk menjadi khalifah, sedangkan di akhir masa kepemimpinan Abu Abbas al-Saffah justru memilih dirinya. Usahanya tersebut berhasil dan kedua pamannya mati terbunuh karena taktik yang ia gunakan. Lalu selanjutnya, ia juga mematahkan pemberontakan yang dilakukan oleh golongan Syiah. Ketika propaganda untuk menjatuhkan Daulah Umayyah dilancarkan, golongan Syiah ikut serta di dalamnya. Karena perjuangan mereka untuk membela keluarga Nabi, maka mereka dianggap cukup tepat untuk memperoleh peluang di dalam kekuasaan. Oleh karena itu, golongan Syiah beranggapan bahwa mereka lebih pantas menjabat sebagai khalifah dibandingkan dengan Bani Abbas. Maka golongan Syiah ini melakukan pemberontakan pada masa Al-Mansur di bawah pimpinan Muhammad bin Abdullah. Khalifah Al-Mansur telah berusaha untuk menangkap Muhammad bin Abdullah karena menentang kekuasaan Daulah Abbasiyah. Akan tetapi selalu gagal. Lalu ada 15 orang keluarga Syiah di Irak ditangkap dan dipenjarakan oleh khalifah. Hal ini membangkitkan kemarahan Muhammad bin Abdullah. Ia pun menggerakkan pemberontakan di tanah Hijaz bersama 30.000 pasukan di bawah pimpinannya. Namun, pasukan Muhammad bin Abdullah ini kalah dalam peperangan dan menyebabkan Muhammad bin Abdullah tewas dalam pertempuran. Dengan demikian, 3 golongan yang sangat berjasa dan mempunyai andil dalam gerakan mendirikan Daulah Abbasiyah ini telah berakhir di tangan Khalifah Al-Mansur. Khalifah Al-Mansur memajukan ekonomi dengan mengembangkan pelabuhan Baghdad. Karena letak kota Baghdad di pinggir sungai Tigris, maka memudahkannya berkembang melalui jalur perdagangan
impor ekspor, sehingga rakyat bisa hidup makmur. Khalifah Al-Mansur juga mendirikan pusat kajian ilmu pengetahuan. Andil Khalifah Al-Mansur dalam meletakkan dasar pengembangan ilmu pengetahuan yaitu dengan mendirikan Departemen Studi Ilmiah dan Penerjemah. Maka aktivitas kegiatan di bidang penerjemah ini mulai terlaksana pada masa Khalifah Al-Mansur dan mencapai puncaknya pada masa pemerintahan cucunya yaitu Khalifah Al-Ma'mun. Masa kejayaan pemerintahan dan kemajuan ilmu pengetahuan di bawah pimpinan Harun al-Rasyid. Khalifah Harun al-Rasyid juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh kakeknya Al-Mansur. Langkah ini juga semakin membuat para peminat ilmu pengetahuan dan kesastraan secara berbondong-bondong datang ke kota itu. Kota Baghdad menjadi lebih masyhur lagi karena perannya sebagai pusat perkembangan peradaban dan kebudayaan Islam, sehingga banyak para ilmuwan dari berbagai penjuru datang ke kota ini untuk mendalami ilmu pengetahuan yang ingin mereka tuntut. Pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid ini, seni tari dan seni suara di tangan para penari dan para penyanyi terkenal pada masa itu. Juga ada seni sajak yang berkembang di tangan para penyair yang sangat masyhur dalam sastra Islam. Istana Harun al-Rasyid yang megah dijadikan sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dalam berbagai cabang ilmu. Di sana, para ilmuwan dan orang-orang terpelajar dari berbagai penjuru dunia berkumpul. Dana besar juga disumbangkan Harun untuk melayani mereka, sekaligus disumbangkan untuk pengembangan berbagai cabang ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kesenian. Faktor-faktor kemunduran Daulah Abbasiyah. Yang pertama, ketidakmampuan para khalifah. Hal ini sudah terjadi ketika orang Turki memasuki jabatan pemerintahan. Banyak yang diangkat menduduki jabatan khalifah dari orang yang tidak mampu melaksanakan tugas dengan baik. Hal ini terbukti sesudah Al-Muqtasim bertahta. Banyak khalifah yang tidak dapat menjalankan tugas. Selain itu, para khalifah juga lebih suka berfoya-foya daripada mengurus negara. Yang kedua, rasa tidak puas rakyat terhadap pemerintahan. Masuknya orang-orang Turki, Bani Buwayhi, dan Turki Saljuk ke dalam pemerintahan serta melakukan tekanan terhadap rakyat sehingga rakyat menjadi besar dan memilih mendirikan pemerintahan di daerah masing-masing yang terbebas dari pemerintahan pusat. Yang ketiga, luasnya wilayah kekuasaan dan lemahnya politik. Wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah yang begitu luas di timur maupun barat Baghdad. Jika yang memimpin adalah khalifah yang lemah, maka sulit untuk mengendalikan wilayah yang begitu luas jika tidak ditopang dengan ekonomi yang kuat. Yang keempat, persaingan Sunni Syiah.
Terjadi persaingan ketat antara Sunni dan Syiah, seperti yang dilakukan oleh Tughrul Bek yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia menahan penguasa Bani Buwayhi Malik al-Rahim yang berpaham Syiah hingga meninggal dunia dalam tahanan. Atau seperti pertikaian yang terjadi antara khalifah terakhir Al-Muqtasim yang berpaham Sunni dengan Amir Umaroknya Al-Qawmi yang berpaham Syiah. Karena khalifah memaksa rakyat menganut paham Sunni, membuat Al-Qawmi marah dan meminta bantuan kepada Hulagukan untuk menghadapi khalifah. Setelah bangsa Mongol berhasil menghancurkan beberapa negeri dan wilayah Islam dari Asia Tengah sampai ke negeri Syam bagian selatan dengan politik kekerasan dan kebiadabannya, maka setelah Genghis Khan meninggal dan digantikan oleh Hulagukan, mereka berharap dapat menguasai Baghdad dan memusnahkan Daulah Abbasiyah yang saat itu dalam posisi lemah. Karena ada perpecahan antara khalifah yang berhaluan Ahlus Sunnah dengan Amir Umaroknya yang berpaham Syiah. Untuk memenuhi ambisinya itu, Hulagukan mengirim surat kepada Khalifah Al-Muqtasim yang berisi tekanan agar ia menghancurkan benteng-benteng pertahanan, menimbun parit-parit jebakan, serta menyerahkan kekuasaan kepada Hulagukan. Khalifah Al-Muqtasim saat itu bersedia melawan perlawanan dari Hulagukan. Setelah Baghdad dikepung tentara Mongol dari segala penjuru, dengan terpaksa Khalifah meminta agar Hulagukan mau berdamai. Namun permohonan damai Khalifah ditolaknya. Kemudian Hulagukan memerintahkan agar Khalifah mengumumkan kepada rakyatnya untuk meletakkan senjata. Dengan adanya perintah untuk meletakkan senjata, Hulagukan leluasa menghancurkan Baghdad beserta rakyatnya dalam tempo 1 minggu. Kurang lebih 1.800.000 orang tewas di tangan pasukan Mongol, termasuk khalifah sendiri. Namun, salah seorang putra khalifah berhasil melarikan diri ke Syria dan membawa seluruh atribut kebesaran khalifah dari Baghdad. Kelak ia mendirikan dinasti di Mesir dan menjabat sebagai khalifah. Dengan begitu berakhirlah kekuasaan Daulah Abbasiyah di Baghdad, bersamaan dengan hancurnya berbagai peninggalan ilmu dan peradaban Islam yang pernah dibangun oleh para khalifah.